Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabe salamat lingun alatai. Salam sujud kerendem malempang. Adil ke talino. Becuramin ke saruga. Besengat ke jubata. Arus, arus, arus. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dan moderasi beragama. Kami sebagai kelompok 4 yang beranggotakan Alpianur, Ahmad Fathur Rizki, Ahmad Juanda, Fitriati, Hafifah, Kartika Siti Joleha, Khairun Nisa, dan Nurul Bahraini ingin menjelaskan tentang konstitusi. Kata konstitusi atau disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kawan-kawan, apalagi bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum. Akan tetapi, mungkin ada sebagian kawan-kawan yang masih belum paham apa itu konstitusi, apa saja unsur dan nilai yang terkandung di dalam konstitusi, dan lain-lain yang menimbulkan berbagai pertanyaan di kepala kawan-kawan ketika mendengar kata konstitusi. Nah, di sini kami ingin menguak lebih dalam tentang konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk. Maksud dari istilah ini ialah pembentukan atau penyusunan akan suatu negara. Atau dalam kata lain, konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis, bahkan yang tidak tertulis, yang sifatnya mengikat suatu masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Fathur Rizki. Ya, saya Ahmad Fathur Rizki. Sini akan saya melanjutkan materi dari teman saya. Menurut Sri Sumantri, konstitusi adalah naskah yang memuat suatu bangunan negeri dan sendi-sendi sistem pemerintahan. Menurut C.F. Strong, konstitusi ialah sekumpul asas yang mengatur, menetapkan pemerintah dan kekuasaannya, hak-hak diperintah dan juga hubungan antar pemerintah dengan yang diperintah. Menurut Richard S. Kay, konstitusi ialah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau rule of law dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan. Konstitusialisme menciptakan situasi yang bisa memupuk rasa aman karena adanya batasan pada wewenang pemerintah yang sudah ditetapkan lebih awal. Selanjutnya, menurut C.W. konstitusi ialah naskah yang menjelaskan rangka serta tugas pokok dari suatu badan pemerintahan negeri dan menentukan pokok-pokok panduan kerja badan tersebut. Selanjutnya, 4 pengertian yang dikemukakannya yaitu absolut, yakni konstitusi sebagai faktor integrasi motif negara serta sistem tertutup untuk setiap norma hukum yang paling tinggi dalam sebuah negara, juga sebagai kesatuan organisasi. Selanjutnya, relatif, konstitusi sebagai tuntunan untuk golongan berjuis agar haknya bisa terjamin di dalam negara, dan juga konstitusi dalam arti yang formil, yakni konstitusi bisa berupa tertulis dan material. Yang melihat konstitusi dari aspek isi. Yang selanjutnya, positif. Konstitusi sebagai keputusan politik tertinggi sampai dapat mengubah tatanan kehidupan di dalam negara.
Yang selanjutnya adalah ideal. Konstitusi memuat jaminan arah HAM serta pelindungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ahmad Fathul Rizky. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu macam-macam konstitusi. Konstitusi fleksibel atau luas ialah tempat amandemen konstitusi diperlukan. Juga memerlukan prosedur khusus atau rumit. Amandemen itu cukup oleh badan pembuat undang-undang biasa. Contohnya, amandemen konstitusi dapat dilakukan oleh DPR. Konstitusi disebut fleksibel apabila mudah mengikuti waktu ataupun perubahan masyarakat. Contoh dari konstitusi fleksibel ada di negara Selandia Baru, Inggris, dan Indonesia. Konstitusi kaku, yakni perubahan konstitusional, memerlukan prosedur khusus atau rumit. Misal, perubahan minimal 2 atau 3 anggota MPR disetujui serta setidaknya 2 atau 3 dari mereka yang hadir setuju dan juga sebuah referendum harus diadakan. Konstitusi yang kaku tidaklah bisa bertahan seiring waktu, karena tidak hanya berisi poin utama, tetapi juga yang penting. Contoh dari konstitusi yang kaku antara lain, konstitusi di Amerika Serikat, Australia, dan juga Swiss. Konstitusi tertulis atau kontinum dokumenter atau penugasan tertulis ialah peraturan yang diatur dalam dokumen khusus. Sebuah konstitusi tertulis merupakan sebuah konstitusi yang ditulis di dalam bentuk naskah dan disebut sebagai konstitusi. Konstitusi tertulis saat ini digunakan oleh negara modern. Konstitusi tidak tertulis atau tidak dokumenter ialah peraturan yang tidak dapat dijelaskan dalam dokumen tertentu yang dipelihara di dalam ketatanegaraan sebuah negara. Konstitusi tidak tertulis artinya konstitusi tidak tercantum dalam undang-undang dan juga konvensi reguler. Bangsa Inggris adalah satu-satunya negara yang menggunakan konstitusi tidak tertulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fitriati. Kepada Fitriati dipersilahkan. Konstitusi unitaris. Konstitusi ini disebut unitaris jika pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat serta daerah tidak sama dan tidak setara. Juga kekuasaan pusat adalah kekuatan yang menonjol. Kekuatan yang ada di daerah bersifat derivatif atau tidak langsung dan seringkali dalam bentuk yang luas atau otonom. Dengan tidak adanya keberadaan badan legislatif, pemerintah pusat serta daerah yang memiliki kedudukan setara, namun sebaliknya. Hal ini diakui di negara ini sebagai konstitusi kesatuan. Selanjutnya, konstitusi federalis jika kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah negara bagian di suatu negara sedemikian rupa, maka setiap pemerintah negara bebas dari campur tangan satu dengan yang lainnya. Dan juga hubungannya sendiri. Juga hubungan pemerintah negara bagian dengan pusat. Pemerintah pusat mempunyai kekuatan dan kebebasan sendiri di bidangnya dan bebas dari pengawasan pemerintah negara bagian, dan juga sebaliknya, kekuatan yang ada adalah sama. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hapipah. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Fitriati. Selanjutnya, Konstitusi Konfederasi merupakan bentuk serikat buruh dari negara-negara berdaulat, tetapi kedaulatannya masih dipegang oleh negara-negara yang bersangkutan. Banyak ahli meragukan apakah negara konfederasi ialah negara, dan juga diragukan apakah konfederasi ini memiliki konstitusi. Formulir konfederasi lebih cenderung disebut fakta, misalnya PBB, ASEAN, NATO, dan lainnya.
Unsur konstitusi. Sri Sumantri mengatakan konstitusi berisi 3 unsur pokok, ialah 1. Jaminan terhadap HAM untuk warga negara. 2. Susunan ketatanegaraan bersifat fundamental. Dan yang ketiga, pembagian serta pembatasan tugas ketatanegaraan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Habibah, yakni mengenai kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi yang pertama yaitu sebagai hukum dasar. Di dalam hal ini, konstitusi memuat aturan-aturan pokok tentang penyelenggara negara, yakni badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintahan, serta memberikan kekuasaan, juga prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan. Kedudukannya yang kedua, yaitu sebagai hukum tertinggi. Dalam hal ini, konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap peraturan-peraturan yang lain dalam tata hukum di suatu negara. Dengan demikian, aturan-aturan di bawah konstitusi tidaklah bertentangan dan juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada konstitusi. Pembahasannya selanjutnya yaitu sifat konstitusi. Sifatnya yang pertama yaitu fleksibel. Dalam bahasa Indonesia, fleksibel dapat diartikan secara luas atau fleksibel bersifat luas. Mengapa dikatakan luas? Karena konstitusi tersebut mudah untuk dirubah. Karena cara mengubahnya itu sama dengan cara pengubahan pada undang-undang biasa. Selanjutnya yaitu rigid. Rigid merupakan salah satu sifat konstitusi, yang mana pengertian dari rigid berlawanan dengan sikap fleksibel. Dan rigid ini dapat diartikan kaku. Mengapa diartikan kaku? Karena cara pengubahannya itu bersifat istimewa, artinya tidak sama dengan pengubahan undang-undang biasa. Dan ini sama halnya dengan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang mana cara pengubahannya tidak sama dengan undang-undang biasa. Dan sifat yang selanjutnya yaitu tertulis. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi tersebut bersangkutan ditulis dalam suatu naskah serta beberapa naskah, atau bisa dikatakan konstitusi yang ditulis dalam dokumen formal. Dan contohnya di negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, tidak tertulis. Suatu konstitusi disebut tidak tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Khairunisa. Nilai konstitusi. Karl Lowenstein dalam bukunya Reflection on the Value of Constitution membedakan 3 macam nilai konstitusi atau the values of the Constitution dengan didasarkan pada realitas kekuasaan dan norma konstitusi, yaitu 1. Normative value atau nilai normatif, 2. Nominal value atau nilai nominal, 3. Semantical value atau nilai semantik. Syarat terjadinya konstitusi. 1. Agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat. 2. Melindungi asas demokrasi. 3. Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. 4. Untuk melaksanakan dasar negara menentukan suatu hukum yang bersifat adil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nurul Bahraini. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Khairunisa. Tujuan konstitusi, yaitu ada 3.
Yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang dalam bertindak. Yang kedua, melindungi HAM, yakni setiap penguasa berhak menghormati HAM masyarakatnya dan juga hak mendapatkan perlindungan hukum untuk melaksanakan haknya. Yang ketiga, untuk memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya, contoh konstitusi, yaitu ada 2, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Sedangkan yang tidak tertulis meliputi musyawarah untuk mufakat, pidato kenegaraan presiden, pidato presiden awal tahun, dan adat istiadat. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.